Mana ini? Banyak sih ya udah pernah nanyain sama Cempe katanya. Iya Pe, itu terbaik Cempe. Awkward gak Pe? Tiduran berdua gitu Pe? Enggak sih, Enggak ya. cuma karena rambut lu panjang aja. Kenapa emang rambut kau panjang? Tapi kan lu udah banyak Cempe itu banyak banget bantuin gua. Dari ini nyuapin gua kalau pas gua sakit, nyuapin nungguin dia rumah sakit. Iya kan, angkatin muntahan gua muntah, nyuapin gua. Rumah Sarip itu. Enggak, pas pernah Pertama, pas di sini. Yang di sini. Oh, Iya. kalau di atas bukan gua kerja. Iya di sini ada Cenda, juga ada orang Batu. Orang Malang. Apa ya? Kayak Kang Soleh lu ketawa lu. Lu tuh di Jakarta dari tahun berapa, Be? 2016. 2016. Iya. Awal ngekos di sini? Enggak, awal ke Cilegon dulu Pak Yud. Oh, di Cilegon. Iya. Sebulan Ngapain? nyari kerjaan. Kan habis diusir nyokap gua langsung dibeliin tiketnya ke Cilegon. Oh, dibeliin tiketnya sama? Nyokap gua diusir. Diusir tapi dibeliin tiket tuh gimana Iya. sih? Jadi gua bangunnya subuh main pulang subuh terus. Oh, oke. Tiba-tiba dibeliin tiket. Bangun-bangun udah di Kereta. Enggak, bangun udah dibeliin tiket sama nyokap gua. Baju udah dipackingin, dibangunin disuruh mandi langsung berangkat. Ke Cilegon. Iya, Cilegon. Tempatnya siapa? Saudara gua, adiknya bapak gua. Mak bukan diusir itu, lu suruh kerja ya? Iya, Lu suruh kerja. Emang dulu di sana nggak kerja, Pe? Kerja karena kontraknya habis dulu di bengkel. Oh, di bengkel. Iya. Oh, yang foto-foto lu zaman dulu itu. Iya. Nah, di sini sebulan di Cilegon dapat kerja? Enggak. Nggak dapat. Terus Ke Bekasi. ke Bekasi ke tempatnya siapa? Saudara gua juga. Oh, saudara lu banyak ya? Banyak. Di Bekasi ngapain? Nyari kerjaan juga, dapat. Iya. Tapi nganggur dulu 2 bulan kok kayaknya. Nganggur 2 bulan. Sekarang udah kerja. Dicariin kerja malah. Oh, dicariin waktu itu. Iya. Dicariin Jadi kerja. kernet bis. Jadi kernet bis. Iya, kernet bis Damri bandara. Oh, dari Bekasi ke bandara. Gua ngambil trayeknya dari Blok M ke bandara malah. Oh, Blok M. Iya, Blok M bandara. Oh, berarti lu dari Bekasi dulu terus ke Blok M, baru setelah itu kerja. Iya, dulu kerjanya seminggu sekali. Seminggu kerja, seminggu libur Pak Yud. Seminggu kerja, seminggu libur. Iya, cuma kalau lagi libur gitu kan males, di kosan nggak ada temen. Di rumah saudara gue nggak enak gitu, kayak tiduran doang nggak ada kerjaan, jadi gue lanjut kerja terus gitu. Yakin 100% nggak pakai rawit. Kerja terus. Udah Iya. bilang beli di Terus pas sudah kerja Ini gue bilang beli, nanti gue bayar. itu tidurnya di mana? Di bis. Tidurnya di Itu bis. tidur gue cuma bentar doang tau. Gimana? Jadi kan Gitu. jam Gitu. ini kerja itu mulai jam 3 kan. Duh, goyang. Kan pesawat bandara mulai terbang itu jam 4 ya. Ada. Jadi ya. iya. Jadi jam 3 udah bangun gitu. Oh, Udah jam di bandara ya. jam 3. Jam 3. Itu tapi akhirnya karena awalnya kerja cuma sekali, itu pas tidur di bis akhirnya kerja terus gitu. Iya. Tiap Kan hari. seminggu langsung sekalian bawa bajunya 4 atau 3 gitu. Oke. Setelah itu bisa kerja di kantornya sekarang gimana? Dari awalnya cuma jadi kernet bis. Ngelamar Pak Yud. Ngamar-ngamar. Sambil kerja di bis ngelamar. Akhirnya dapet. Di bidang ekspor impor ya sekarang ya. Iya. Soalnya gue nggak tahu sama sekali di bidang itu. Tapi ya mau belajar lo. Mau belajar. Dan di kantor lo juga dibiayain kuliah juga ya? Waktu itu ya. Sempat biaya sendiri lagi. Gara-gara pandemi. Akhirnya dibiayain kuliah juga. Sekarang S1 ya? Lulus lo? D3 Pak Yud. Oh, D3 ya. Pengen lanjut sebenarnya. Terus? Cuma keadaan belum. Terus akhirnya lu bisa
kerja di Jakarta dengan gaji yang lumayan udah bisa ngirimin orang tua. Alhamdulillah udah Bisa ngirimin orang tua. bulannya ya 100.000. enggak. Ya cukup lah buat Cukup di buat kampung buat ibu lu nikah lagi. yang keempat kali. Jangan. Lu udah pernah cerita belum sih? Di Belum vlog. cerita di mana-mana. Soal nyokap gua nyokapnya Cempe tuh nikah sampai 4 kali ya? 3 kali cuma 3 kali. iya. Ah, Dulu mah apa namanya? Gue nggak setuju tiap kenalin yang pertama dari yang pertama. yang pertama kan bokap gue kan Ya, bokap lu meninggal. Gara-gara Iya. sakit apa tuh? bisa. Sakit kencing batu. Nah akhirnya setelah 6 tahun memutuskan buat nikah lagi nyokap. Itu yang kedua. Yang kedua Nah, itu yang kedua tuh yang bos judi bukan? iya dia togel pokoknya. Bandar togel. Meninggal lagi. Nggak gila kan? Oh gila. 6 Pokoknya tahun udah ngabisin uang keluarga lah. gua Oh. tiap hari berantem. Gue juga nggak pernah apa namanya ngobrol sama dia, nggak pernah itu. Panggil dia apa? Gue manggilnya om. Oh, tetap om ya. Iya nggak pernah manggil. Makanya gue masih ada trauma tiap hari nyokap gue berantem sama bapak tiri gue, itu kayak traumanya masih membekas. Traumanya dalam bentuk apa? Hampir ya kayak tiba-tiba berantem bawa golok gitu. Bawa golok? Iya. Anjir. Dulu gue sempet emosi banget, kayak udah mau ngebunuh bapak tiri gue. Yang pertama. Iya itu bapak tiri. Kayak udah gila, terus akhirnya menikah lagi. Nyokap gue Nah, nikah lagi. enggak nikah lagi yang kedua, yang kan 3 kali kan. Yang ketiga Terus lama-lama karena gua nyokap gua di rumah sendirian kan, gua udah merantau nih pas nanya-nanya ngenalin ke gua. Dia ngenalinya pakai seragam tentara. Gua kira Wih. tentara beneran. ternyata Bukan nanya. ini ormas ya Kayaknya. ormas. Maksudnya kalau misalkan tentara ya udah tenang gitu, nyokap Iya, gua ada iya. yang nemenin. Ternyata bukan. Ini bokap lo yang ketiga Jadi nyokap gua nikah itu nggak pernah bilang ke anaknya, Pak. nggak pernah bilang. Nggak pernah, tiba-tiba udah di rumah udah ada bokap aja, bokap tiri aja. Gua tuh dikabarin temen gua, kok lu nggak pulang sih, nyokap lu nikah lagi lah. Emang iya nikah lagi, kan kagak ngabarin gua gitu. Gua kaget Jen. Padahal kakak gue juga di rumah waktu itu, kagak dikabarin juga. Keluarga di rumah nggak dikabarin Nggak juga. dikabarin juga. Dalam waktu yang pertama aja gua lagi sekolah nih. Lagi sekolah. Berangkat sekolah warung masih buka, Maksud. Nggak ngabarin apa-apa gitu. Gue pulang sekolah, rumah udah tutupan semua, sepi. Temen gue dateng, lah kok lu masuk sekolah, nyokap lu kan nikah. Emang iya, gak dikabarin. Kenapa? Temen lu lebih tahu daripada lu? Temen gue ikut nyokapnya, Oh, yang nganterin nyokap gue nikah. oh, kok bisa lu nggak dikabarin? Nggak tahu. Kocak dah. Itu bapak lu yang ketiga. Yang ketiga sekarang Udah cerai lagi. nggak tahu cerai apa ngilang, nggak tahu. Ngilang. Iya, kayaknya. Sekarang mau nikah lagi yang keempat rencana. Belum. Oh belum. Tapi kalau ini ya biar ada temennya sih, kasihan nyokap gue. Biar kalau ada teman-teman nggak usah nikah, pe. Pelihara kucing. Tapi maksudnya udah ada cucu gitu, kenapa pengen ya, Cucu namanya dari kakak gua kakak lu yang ke pertama. oh yang pertama udah punya Kan cucu. deket dari rumah. Umur nyokap lu berapa sih? Udah 60 kayaknya deh. Udah 60. Iya. Emang di Jawa sana nggak ada yang nemenin selain dia sendiri di rumah, atau ada yang nemenin? Dia sendiri di rumah kayak, cuma mantu-mantunya jauh juga sih. Maksudnya kalau yang pertama deket, cuma jarang karena di rumahnya juga dia ngurusin keluarganya juga, itu nggak ada temennya juga keluarganya. Punya usaha kan nyokap lu? Warung Makanan kan? iya, Pecel pecel. banyak yang ininya. Malah dulu ini apa, kan dulu warung nyokap gue rame banget ya, pas masih ada nenek gue ya. Itu hampir tiap hari dikirimin gituan apa, kayak kain kafan, teluh gitu ya. Teluh. Tiap hari, pokoknya tiap hari itu ditebarin bunga, sampai bener-bener yang nyokap gue tuh lagi nyapu subuh-subuh di warung itu kayak ditongolin kepala doang gitu ya. Apa sih namanya, gundul pecimis kalau di sana namanya. Yang cuma kepala doang gitu Iya, ya. kepala tapi ketawa gitu, berisik gitu.
Hampir Kocak tiap banget. hari. Harusnya nggak takut kan kalau ada orang ketawa mah. Enggak, emang nyokap gue gak pernah takut kalau di Oke. Tapi akhirnya sekarang masih tetap dagang masih. masih tetap dagang ya, karena udah capek aja dijahatin orang. Akhirnya pindah daerah lah. Oh. Pindah rumah. Berarti sukses hitungannya keluarga lu dagangnya. Dulu emang Oh, ya kan yang tetap paling terkenal lah, maksudnya yang di daerah itu nggak ada. di daerah mana, Be? Blora Jepon, namanya daerah Jepon, Kidangan. Nama warungnya apa? Kalau dulu manggilnya Mbah Parmi karena nenek gua. Parmi. Ramai banget dulu kayak. Lu nggak ada kepikiran buat nerusin usahanya? Ada, cuma kayaknya karena udah sering dijahatin orang aja, kayaknya udah malas aja, capek gitu nyokap gua. Ya, monyet. Lu kan yang berarti Kan tumpah. Itu di bawah laptop tuh. Awas kenal lagi awas itu. Ya Allah. Enggak mau dulu. Oh dikit. Ada. ya udahlah, nggak apa-apa. Dah. Ada kan dia. Lanjut. Pengen nerusin Pak Yud. Cuma kayaknya udah enak di sini. Emang enak di Jakarta sampai ketimbang di daerah. Kayaknya enakan di daerah sih. Kenapa? Katanya enak di Karena sini. udah nyaman di sini aja. Udah nyaman di sini. Lu teman-teman daerah di sana masih sering kontak-kontakan gak sih orang? Masih kalau yang teman-teman deket doang. Oh. Temen gue itu malah temennya kakak gue. Oh, lu malah berteman sama orang yang lebih tua. Iya. Gue tuh di temen-temennya kakak gue. Nih sekarang udah berapa lama, jadi dari 2016 sini udah 7 tahun. 7 Iya, tahun. udah 7 tahun. Udah 7 tahun. Enggak deh, 6 tahun deh. 6 tahun ya? 6 tahun deh. 17, 18, 19, 21. Iya, hampir tahun. Sekarang umur Umur 25. 25. Masih muda. Masih muda lu ya. Iya. Masih muda. Belum kepikiran kan soal nikah mah. Belum Kepikiran. Suatu tadinya. tadinya. Emang tadi sempat kepikiran buat nikah, Pak? Iya. Di mana nikahnya? Di kampung aja. Oh, di kampung. Enggak di Jepang. Iya. Emang balikan? Enggak. Tapi masih kontak-kontakan? Enggak. Udah enggak sama sekali. Udah hilang. Udah hilang. Udah ikhlas. Kenapa? Masih searching. Kenapa, Pak? Masih apa namanya? Kenapa udah enggak lanjut lagi? LDR juga kasihan dia. LDR. Emang ngapain sih orang LDR? Iya sih. Kalau LDR adalah alasan klasik sih. Iya. Klise. Ya kalau beneran sayang mah bisa aja, tapi karena Gue dulu juga LDR kok. sama siapa? Sama Rinda. Oh iya. Alasan klise ya LDR. Ya tapi kan habis itu kan ketemuan, jadi nggak seterusnya LDR. Iya, lu masih bisa ketemuan tuh. Bisa lu sebenarnya. Jepang Indonesia kan nggak bisa, masa ketemunya di Emang mana? bisa nanti. Ya masa harus dijajah dulu baru ketemu. Belum pikiran buat nikah, belum. Masih fokus buat nabung buat keluarga di rumah. Iya. Keluarga dulu sih sekarang fokusnya. Emang di keluarga lu satu-satunya masih ngebiayain cuma lu, Pe? Iya, karena kakak gue udah nikah semua, jadinya fokus pada keluarga. Lu anak berapa sih? Akhir bungsu. Oh, anak bungsu. Iya. Oh, perasaan anak bungsu yang paling disayang ya. Ini agak kayaknya. yang paling struggling ya. Iya. Mungkin lu dulu disayang. Kagak anjir. Lu juga dulu nggak disayang? Enggak, orang setelah bokap gue nikah, nyokap gue lebih fokus sama ini. Apa? Anak-anak tirinya. Oh, anak tiri. Iya. Lu berarti keluarga tiri dulu banyak lah. Enggak saling kenal juga gue. Maksudnya gue dulu sampai ngiri gitu Pak Yud. Gini. Ngiri. Ya. Apa namanya? Ngiri aja, maksudnya nyokap gue itu sampai bela-belain beli sepatu baru, nyekolahin anak tirinya, sedangkan gue enggak gitu. Anak tiri itu maksudnya anak kandungnya dia? Bukan anak kandungnya dia. Bukan. Anaknya dari bokap tiri gue itu. Oh. Emang jiwa ibu keibuannya mungkin tinggi banget tuh.
Tapi masa anak sendiri ditelantarin. Mungkin ngerasa lu udah mandiri kali, apa dulu masih sekolah? Masih sekolah. Oh, masih sekolah. Itu gua nggak pernah dapat kasih sayang dari orang tua. Iya, oh, belum. Makanya tatonya ada gambar sama bokap ya. Iya. Ya. Nama bokap. Nama bokap? Ada. Emang di Mas? Yang mana? Ini aksara Jawa. Yang mana? Oh, itu nama bokap. Namanya siapa? Agus Murianto. Agus Murianto. Jawa sekali namanya. Tapi nama lu nggak ada Jawa-Jawanya, Yuda Denny. Nggak ada. Kenapa lu kasih nama Yuda? Nggak tahu gua. Cuma dulu nyokap gua mau ngasih nama gua Yuda Ramadan karena gua lahirnya pas bulan Ramadan. Cuma ngikutin kakak-kakak gua. Jadi keling lo, jadi Yuda Keling. Oh, emang namanya Yuda Ramadan? Iya, Yuda Ramadan. Sama juga. Yuda tuh artinya perang loh. Yudo ya. Yuda tuh makanya kenapa nama gua Yuda? Oh, Lu tentara. ya. Cemilan. Aduh, dual. Woi. Tiba-tiba mual. Yuda Denny nama? Gak ada. Nggak Karena ada. ngikutin kakak gua Pak Yud. Jadi itu namanya JDG semua. Oh, Snack. Kakak gua yang pertama itu Iya, gua Yosi Deri Gumilang, yang kedua Yoga Dean Gumilang. namanya Yuda Denny Gumilang. Iya. Gumilang itu jadi nama keluarga lu. Enggak ada. Juga. Oh, Kan ada gemilang apa gitu. Enggak tahu ngambilnya dari mana. oh. Itu doang. Terus sekarang akan lu turunkan juga nanti ke anak lo Gumilang Enggak juga? kayaknya. Enggak. Kakak-kakak gue juga enggak ada yang nurunin Gumilang ke anak-anaknya. Enggak ada yang nurunin. Enggak ada. Coklat Superman ada. Namanya Arab semua anak-anak. Enggak, jadi lu kenapa kasih nama Cempe? Nah ini, gue dulu badan gue kecil, hitam Pak Yud. Oh. Gue tuh dikasih nama Cempe waktu kelas 1 SD, gue ini kayaknya. Yang ngasih nama itu namanya Mas Lili. Ah. Dulu kan gue emang badan gue kecil, hitam, kayak anak kambing lah pokoknya. Bener-bener kecil banget. Oke. Gue tiap jam 12 udah di sawah main layangan. Akhirnya gue ikut apa ya? Lu tahu reokan gitu nggak? Tahu reok. Nah itu gue dulu jadi Jadi anak kecil yang di atas. Enggak. ya, jadi apa namanya? Yang pakai topeng jelek. Oh iya. Tapi lu pakai topeng waktu itu? Apa nggak pakai topeng cukup? Pakai topeng. Jangan dong. Oh jangan. Ya. Setelah itu terusan di Cempe. Iya, gue tuh punya nama panggilan itu apa ya? Cempe, keriting. Ada rambut. Iya rambut warna keriting. Apa ya? Gundul karena gue dulu botak sih. Itu. Di sini tuh karena malas ngenalin Yuda jadi Gampang aja Cempe. Ke bawah sampai sekarang namanya Yuda Cempe yang selalu full senyum ya. Tapi emang dari dulu sih, dari sebelum ada YouTube juga Cempe orangnya senyum mulu. Kenapa, Pe? Itu Nyabu. Ya, dulu dia pernah disangka sama kita ini jualan narkoba karena dia tiba-tiba pergi lagi semuanya miskin, semuanya dipecat gara-gara ini COVID. tapi gue pernah ya, Apa? maksudnya karena pernah stres kan, akhirnya gue itu sampai minta resep ke rumah sakit jiwa Minta resep apa? buat penenang. Oh, dikasih. Resepnya nggak tahu kemana ya, gue lupa lagi. Dulu itu anjing periksa 200, nabis obatnya 200. Dapat. Gue pakai karena gue stres dulu, Yang bikin lu stres apaan? nggak punya teman sama sekali. Di mana waktu itu? Waktu di Kalideres. Oh, di Kalideres. Sebelum di sini kan? Sebelum di sini. Di sini stres nggak? Enggak. Sini nggak? Terus masuk Jakbar gue udah nggak pakai itu lagi, obat dari rumah sakit Udah. gitu. Emang ternyata ada ya orang yang stres gara-gara kesepian ya? Iya, emang bener ngerasain stres banget gitu. Tidur itu jam 3, jam 4 gitu. Sekarang juga masih kan? Masih, cuma nggak kayak dulu.
Kan dulu masih ada temen ngobrol, dulu gak ada temen ngobrolnya, sekarang masih ada. Masih ada. Walaupun tiba-tiba masuk kamar tanpa ngedor pintu. Iya. Cenda ini sering jadi korban. Kedor pintunya cempe. Iya. Sampai tidak jadi. Nanti orang mikirnya aneh-aneh loh. Enggak, tidak jadi. Ya jadi tidur. Tidak jadi tidur. Kalau bapak pasti sepi ini. Tapi komen lu lumayan Pak Yun. Oh, tidak apa-apa. Fokus saja. Iya sih. Pasti sepi. Gak mau, saya sepi. Udah 1000 yang Kita juga ini. Iya. Apa? Sekarang lagi masih muter tuh kalau nggak dihapus. Lanjut. Itulah cempe yang salah satu yang paling dulu tuh nama grup WhatsApp koster itu namanya Pahlawan Cempe karena itu yang paling pahlawan di sini, beliin makan, minta tolong apa nih cempe nih terbaik. Dan sekarang pahlawannya cempe adalah Indra Primawan. Jadi Primawan itu harus bilang ke pahlawan ke cempe ya beresin kamarnya dia mulu. tapi dibayar. tapi tetap aja kan. Iya. Oke, Pe, thank you, Pe. Thank you. Dadah. Pada subscribe. Ini